Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul pentingnya penyertaan Tuhan. Kita baca ayatnya saja langsung dalam Mazmur pasal 46. Kita akan baca di ayat 11 dan ayat 12, saudara. Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Mari kita baca saja bersama-sama langsung dalam dua ayat ini 11 dan 12 ya. 1, 2, dan 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub dan seterusnya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bahas pagi ini yang menjadi perenungan setiap kita. Kita fokus tentang pentingnya penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Allah ini, tentu saja saya tidak tahu bagaimana situasi kondisi kehidupan yang sedang saudara hadapi. Saya tidak tahu dengan pasti bagaimana keadaan hidup saudara, situasi seperti apa saya nggak tahu. Tapi yang saya yakini selama ini kita udah bersama cukup lama sejak masa pandemi ya. Ya hampir 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lebih. Ya kita bersama, kita menikmati makan pengajaran firman yang sama. Sebab itu saya berani mengatakan bahwa saya yakin gitu ya. Saya boleh tidak tahu keadaan saudara sikon yang Anda hadapi. Tapi saya percaya, saya yakin kita ini semua punya kesamaan pandangan dalam hidup kita. Tentang yang namanya pentingnya penyertaan Tuhan. Apalagi ditambah selama ini saya banyak sekali, sering sekali mengajarkan saudara tentang pentingnya penyertaan Tuhan. Makanya saya berani mengatakan, paling tidak saya yakin kita punya kesamaan pandangan tentang kita penting mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena penyertaan Tuhan itulah yang membuat kehidupan kita berbeda dengan yang lain. Penyertaan Tuhan yang menyertai langkah hidup kita, membuat hidup kita nggak sama dengan semua manusia, semua orang yang hidup di dunia ini. Makanya selalu saya katakan, pesankan sama saudara, setiap kali kita mengawali hari yang baru seperti ini, sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap hari, awal hari yang baru, minta berdoa sama Tuhan. Tuhan, sertai hidupku, sertai suamiku, sertai istriku, sertai keluargaku, bisnisku, usahaku, sertai pelayananku Tuhan, sertai kehidupanku seumur hidup. Minta penyertaan Tuhan. Setiap kali kita mengawali hari yang baru, mau jalani hidup, minta penyertaan Tuhan. Karena saya pikir sama pandangan kita bahwa betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita. Nabi Musa saja, saya sering sampaikan dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16, ketika dia minta sama Tuhan, ketika sikonnya berada di padang gurun, Musa itu doanya gak neko-neko. Musa yang dia minta kepada Tuhan gak banyak macam. Yang diminta sama Musa cuma satu. Kalau Anda baca apa yang diminta sama Tuhan, biarlah engkau menyertai hidupku. Musa berkata gini, ada satu lagu yang berkata, itu menjadi permohonan doa Musa, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Itu doanya Musa. Yang dia minta cuma satu, Tuhan menyertai, memimpin hidupnya ketika dia ada di padang gurun gitu. Dan kita lihat ya, bukti penyertaan Tuhan kepada Musa secara realita. Musa ini orang hebat. Musa ini orang yang dipakai Tuhan dengan mujizat, tanda yang heran. Tapi selalu mengawali baru dalam perjalanan hidupnya, selalu minta penyertaan Tuhan. Tuhan bimbing hidupku, sertai hidupku. Dia merasa gini, aku gak bisa jalan sendiri. Jangan suruh Tuhan kami berangkat dari sini kalau engkau tidak menyertai kami. Selalu Musa berkata apa? Tuhan, sebelum saya melangkah jalani apapun, aku minta penyertaan-Mu. Lewat firman Allah yang mengajar kita pagi ini, firman itu mengingatkan kita
Firman menasehati kita untuk apa? Untuk kita penting minta penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Makanya di awal pengajaran firman Allah ini saya berkata apa? Saya mengingatkan saudara tentang pentingnya penyertaan Tuhan. Penting kita minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Siapa kita tanpa Tuhan? Dan lihat ya, akibat penyertaan Tuhan atas kehidupan Musa, meskipun di padang gurun, tidak pernah kekurangan, tetap dipelihara. Gunung batu memancar air, itu di padang gurun loh. Satu tanah yang tidak bisa menunjang manusia, 3 juta kurang lebih orang itu bisa hidup. Bagaimana caranya? Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir bukan pakai kekuatan uang, bukan pakai kekuatan dirinya, tapi pakai kekuatan Tuhan. Makanya tidak heran, sekalipun di padang gurun, tetap tidak pernah kelaparan, tetap tidak pernah kehausan, dipelihara, disediakan Allah. Sebagai bukti, bukti apa? Tuhan menyertai mereka. Kita penting menerima penyertaan Tuhan, kita alami dalam hidup kita. Mari saya akan ajak kita mulai lihat dalam Mazmur 46. Kita lihat ayat yang ke-11. Saya baca ya. Kita mulai masuk apa kata firman dalam ayat 11. Dikatakan begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Perhatikan kata diamlah. Sebelum yang namanya penyertaan Tuhan itu jadi realita yang kita alami dalam hidup kita. Tahapan yang pertama yang harus kita lalui, tahapan pertama yang harus kita miliki adalah kata ini, diamlah. Ini tahapan nomor 1. Kalau memang pagi ini Anda benar-benar ingin hidup kita di dunia ini, hidup yang kita jalani adalah sebuah kehidupan, perjalanan hidup yang disertai Tuhan. Tahapan nomor 1 jangan lupa, ingat tahapan pertama, kata diamlah. Nah kata diam ternyata dalam teks bahasa Ibrani disalin ditulis dengan kata rapa, R-A-P-A. Biasa saja tulisannya rapa, tapi dalam bentuk huruf Ibrani. Rapa yang pertama artinya begini, diam, ya di rapa itu artinya diam karena kita menyadari keterbatasan kekuatan diri kita. Mau disertai Tuhan di masa kesukaran-kesakan kita, yang pertama kita mesti diam. Kenapa kita mesti rapa? Tahapan pertama kita mesti diam. Untuk apa kita diam? Karena kita sadar. Jadi kita mesti berada pada satu titik kesadaran bahwa kekuatan diri kita terbatas. Kita ini nothing. Kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Jadi tahapan yang pertama yang harus kita lalui adalah kita ini mesti berada pada satu titik kesadaran. Kita mengenali siapa diri kita. Kita ini terbatas. Kita ini banyak kekurangan. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di dunia ini. Kalau kita sudah berada pada titik kesadaran kita terbatas kekuatan kita, itu akan membuat kita lebih mudah. Lebih mudah saya katakan ketika kita hadapi kesukaran untuk kita lari sama Tuhan. Untuk kita datang sama Tuhan. Lebih mudah untuk kita berfokus berpengharapan kepada Tuhan. Lebih mudah kalau kita dalam kesulitan untuk kita percaya berserah diri minta tolong pada Tuhan. Gini loh saudara ya, berharap kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu lebih sulit dibandingkan kita minta tolong kepada yang kelihatan secara materi. Lebih mudah manusia di dunia ini termasuk kita berharap minta tolong kepada uang yang kita punya. Lebih mudah kita berharap minta tolong hati kita tenang kalau kita berharap minta tolong kepada kenalan kita pejabat yang punya kedudukan tinggi. Setuju dengan saya? Itu yang terjadi. Lebih mudah kita berharap kalau merasa diri kita pandai. Kita punya skill, kita punya kejeniusan, kita punya pengalaman kerja. Lebih mudah orang apa? Ketika dalam kesulitan berharap minta tolong kepada apa? Pengalamannya, kepada skillnya, kepada kesarjanaannya S1, S2. Atau kepada koneksinya dia gubernur kah, menteri kah. Lebih mudah minta tolong kepada yang kelihatan. Saya ulang ya, minta tolong kepada Tuhan Allah kita yang tak terbatas kuasanya itu lebih sulit. Kenapa? Dia Tuhan tidak kelihatan, roh adanya.
disadari atau tidak, roh kita roh, Allah kita itu roh, tidak kelihatan. Sulit loh berharap sama Tuhan, tidak kelihatan. Lebih mudah berharap pada uang yang ada di tangan kita. Lebih mudah berharap kepada pengalaman, skill kita. Makanya untuk kita, saudara ya, mengalami penyertaan Tuhan yang nyata, mujizat Tuhan yang nyata, kuasa Tuhan, sorga yang nyata menyertai kita. Kita harus melewati tahapan yang pertama. Kita bisa rapa, kita bisa diam di hadapan Tuhan. Diam dalam arti kita berada pada satu titik kesadaran bahwa gini, kekuatanku terbatas, aku lemah, tanpa Tuhan aku gak bisa. Makanya beberapa hari yang lalu saya bilang sama saudara, salah seorang ahli strategi perang dari Cina yang bernama Sun Tzu berkata apa? Rahasia kemenangan dalam ribuan perangnya adalah kita itu harus kenal siapa diri kita sebenarnya. Jadi untuk menang perang, kita harus kenal siapa diri kita sebenarnya. Salomo juga berkata sama, Salomo. Ya, jadi kita harus bisa mengukur diri kita. Kita harus tahu apa yang kita pikirkan di hati kita. Jadilah kita seperti itu, kata Salomo. Harus tahu gambaran jelas, kenal dengan jelas, dengan benar siapa diri kita. Siapa sih diri kita? Kita terbatas. Kita manusia yang lemah. Jadi untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, tahapan pertama adalah gini, kita mesti rapa, kita sadar, kita terbatas, Tuhan tak terbatas. Kalau kita merasa diri hebat, kita pinter, kita punya pengalaman, susah kita fokus sama Tuhan. Kita akan lebih berharap kepada apa? Kekuatan kita, nggak berharap pada kekuatan Tuhan. Yang kedua, arti rapa atau diam adalah berhenti sejenak. Lalu meredahlah sejenak. Biasanya bingung kita, panik gitu ya, heboh kita. Tenang sejenak dari seluruh kepanikan, kehebohan dalam kehidupan kita. Lalu kita relax, lalu kita tenangkan diri kita, diam gitu. Apa sih pentingnya diam tahapan pertama dalam hidup kita? Untuk kita disertai sama Tuhan. Pentingnya supaya kita bisa fokus sama Tuhan. Kalau kita heboh, kalau kita panik hadapi kesesakan, panik menghadapi badai persoalan yang datang menyerang kita, ya kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Kalau kita panik, kalau kita heboh hadapi masalah kita, ya fokus kita pasti lebih besar kepada masalah kita, kepada badai kita, kesulitan kita. Badai kita yang besar di depan mata kita. Kenapa? Fokusnya salah. Dan itu seringkali terjadi mewarnai perjalanan hidup kita. Kita kalau ada masalah seringkali kita heboh mulut kita, panik pikiran kita, nggak bisa tenang. Kesana kemari heboh kita. Akhirnya apa? Fokus kita kepada besarnya masalah kita, nggak fokus pada Tuhan. Anda ingat nggak kisah tentang Petrus? Ketika dia berkata, jika benar itu adalah engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air seperti engkau. Yesus bilang, Petrus, Peter, datanglah. Petrus keluar kakinya dari perahu karena dia fokus kepada perkataan Yesus, fokusnya kepada kuasa Tuhan yang ada di hadapannya. Peter datanglah, dia berjalan di atas badai. Dia berjalan di atas gelombang yang sangat besar, angin sakal bertiup dengan keras. Tapi Petrus bisa berjalan di atas badai, di atas air bergelombang sama seperti Yesus. Imannya, kuasanya sama seperti Yesus hari itu. Yesus bisa, dia pun bisa berjalan di atas air. Ternyata bukan cuma Yesus yang bisa berjalan di atas air yang bergelombang. Salah satu manusia yang bisa itu adalah Petrus saat itu. Kenapa? Fokus kepada pribadi Tuhan. Fokus kepada firman perkataan Tuhan. Fokus kepada kuasa Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kemudian fokus Petrus berubah. Dia takut sama badai, panik gitu loh. Dengar tiupan angin sakal yang dahsyat, dia jadi panik. Dia tergopoh-gopoh. Dia jadi heboh alam pikirannya. Sehingga apa yang terjadi? Fokusnya lihat badai. Matanya fokus melihat panik, melihat gelombang air yang besar. Ketika dia fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tenggelam dia. Dia di bawah gelombang, bukan di atas gelombang. Tenggelam dia. Tapi untung di saat kepanikan dia tenggelam. Dia fokus lagi memandang kepada Tuhan. Terbukti Petrus berkata begini, Tuhan tolonglah aku. Secepat itu Yesus pegang tangan Petrus, angkat Petrus,
Petrus berjalan kembali di atas gelombang sampai masuk dalam perahu. Kapan dia bisa berjalan lagi di atas gelombang? Ketika fokusnya lagi-lagi kepada Tuhan. Makanya untuk kita mengalami penyertaan yang tanpa batas seperti Petrus begini, dalam gelombang badai yang hebat, tapi tetap ada kuasanya menyertai kita. Tahapan pertama adalah diam. Diam yang pertama artinya gini, menyadari aku terbatas, Tuhan tak terbatas. Yang kedua, berhenti panik. Berhenti tergopoh-gopoh heboh kita. Ya, lalu kita tenang supaya apa? Bisa fokus sama Tuhan. Makanya saya tulis statement pada kalimat berikutnya, orang itu kalau banyak bicara heboh biasanya nggak ada isi. Tetapi orang yang berdiam diri, yang rapah gitu ya, biasanya lebih tenang. Kalau dia tahu ada Tuhan isinya dalam hidupnya, biasanya dia lebih tenang waktu menghadapi segala macam masalah dalam kehidupannya. Kita dengar istilah tong kosong nyaring bunyinya. Orang kalau tong kosong dirinya, tong kosong cuma nyari, berpanik, ngomong segala macam. Semua disalahkan, Tuhan disalahkan, keadaan disalahkan, masalah disalahkan, si A disalahkan, papanya disalahkan, semua saudara disalahkan. Tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada isi. Makanya panik, ngomong segala macam. Rahasia pertama, tahapan pertama yang kita harus lewati adalah diam. Kita berada pada titik kesadaran, aku lemah. Saudara, apapun kesesakanmu, ujungnya menang kalau Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan atas hidup kita, penyertaan Tuhan dalam perjalanan pergumulan hidup kita, itu membedakan kita dengan semua manusia, semua orang di muka bumi. Penyertaan Tuhan buat kita menang. Penyertaan Tuhan membuat kita bisa masuk sampai tanah Kanaan kita. Yang kita rindukan akan terjadi. Kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Itu penting ada dalam hidup kita. Tahapan pertama, diam. Sadar, kenali diri kita, aku terbatas. Tuhanku tak terbatas. Sehingga membuat kita bisa fokus kepada Dia. Jangan jadi orang Kristen, maaf kata-kata saya, tong kosong nyaring bunyinya, salahkan sini gara-gara kamu sih. Stop. Stop kita jadi orang yang tergopoh, heboh, panik dengan mulut kita. Semua orang keadaan kita salahkan. Nah yang kedua, saya coba tunjukkan dari kalimat berikutnya, diamlah, masih ayat 11, dan ketahuilah. Nah kata ketahuilah saya coba singkapkan kepada saudara, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata yadah. Yadah itu artinya begini kira-kira, belajar untuk mengetahui dengan cara melihat atau melakukan observasi penelitian, belajar dengan cara mengenali dan memahami siapa Tuhan itu. Jadi kata diam, lalu tahapan kedua kita mau belajar yadah. Belajar untuk tahu siapa sih Tuhan kita. Diam dulu. Kita mesti berada pada titik yang pertama, sadar aku banyak kekurangan, aku bukan siapa-siapa. Tidak ada yang hebat di antara kita. Kita lemah. Tanpa Tuhan kita lemah. Titik kesadaran ini penting. Supaya kita bisa gini loh. Supaya kita ada penasaran. Pengen belajar lewat melihat. Lewat yang kita lakukan. Untuk kita yada. Belajar mengetahui siapa Tuhan kita. Itu tahap kedua. Ada kerinduan besar ingin tahu siapa Tuhan kita. Nanti kalau kita sudah melewati tahapan kedua. Ini menarik. Ada kalimat yang berikutnya mengatakan begini. Ya, diamlah dan ketahuilah, sadar diri kita lemah. Lalu kita ingin belajar lebih lagi tentang siapa Tuhan kita yang tak terbatas. Lalu kemudian muncul kalimat yang menghiburkan kita. Yang berkata bahwa dan ketahuilah, dikatakan apa? Bahwa akulah Allah. Ini mungkin beberapa kali saya pernah terangkan. Sampai Tuhan berkata begini loh saudara ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Sampai lewat penasaran kita sampai kita tahu. Sampai Tuhan berkata ini. Tenang, dia yang Tuhan yang berkata diam, tenang. Sampai kita belajar sampai Tuhan berkata ini. Nanti kamu tahu bahwa aku adalah Allah. Saya sering terangkan kata Allah sama saudara. Jadi kalau kita ketemu kata A-L-L-A-H, A pertama huruf besar Allah. Itu sebetulnya dalam bahasa
Ibrani itu disalin dengan kata Elohim. Seringkali muncul di Alkitab Allah disebut pencipta langit dan bumi. Karena memang Elohim itulah yang menciptakan alam semesta serta segala isinya. Makanya gini ya, kalau kita bicara teks asli bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, samalah. Satu kata itu artinya bisa dibawanya banyak banget. Tentu saya nggak mungkin menerangkan sebanyak-banyaknya sama saudara. Saya cuman ambil beberapa arti dari kata Elohim. Salah satunya ini yang saya angkat, yang saya sodorkan sama saudara. Salah satu arti Elohim itu artinya adalah satu, Supreme God, ya Supreme God atau Prime God. Apa artinya Supreme God atau Prime God? Artinya adalah Allah pada posisi yang tertinggi, Allah yang terkenal karena keunggulannya. Prime God itu artinya Allah yang unggul. Supreme God itu Allah yang unggul karena keunggulannya yang tidak bisa dikalahkan. Jadi ketika kita bicara tentang Elohim, ya Tuhan Allah atau Allah Elohim tolong saya. Ketika kita diam lalu kita pengen rindu mengalami kuasa penyertaan Tuhan. Tuhan sampai ngomong begini, bahwa ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan meyakinkan kita untuk kita sadar keadaan diri kita supaya gini, supaya kamu tahu ini loh aku Allah. Jangan takut, diam, tenang, ini aku, kata Yesus. Ternyata Yesus itu salah satunya gelarnya adalah Elohim, dia pencipta langit dan bumi, kata kitab Ibrani, kata kitab Yohanes juga, Injil Yohanes. Bahwa perhatikan baik-baik, Elohim itu artinya adalah Allah yang unggul. Kita sering mendengar istilah bibit unggul. Anda pernah nggak berpikir atau bertanya dalam hati, kenapa di sekitar kita di dunia ini ada istilah bibit unggul? Bibit unggul itu dikasih nama bibit unggul sebab dia sudah dites, sudah diuji, sudah diapain lagi ya? Sudah dicoba dengan segala macam, dengan disandingkan gitu ya, dengan bibit-bibit yang lain. Dan ternyata bibit yang satu lebih unggul dari bibit yang lain. Lewat tes, lewat ujian, lewat filterisasi segala macam. Ini bibit lebih unggul. Makanya dikasih nama bibit unggul. Dibandingkan dengan semuanya dia lebih unggul. Nah, Tuhan Allah kita Elohim. Itu adalah Allah yang Supreme God. Allah yang unggul. Allah yang terbiasa menang, tidak pernah kalah. Siapapun lawan Allah, dia gak bisa menang. Dan Tuhan Allah berkata kepada kita, diam, ketahuilah, dikatakan apa? Bahwa aku adalah Allah. Allah yang unggul. Allah yang Supreme God. Allah yang gak pernah kalah. Biasa menang, gak pernah kalah. Siapapun lawan dia, gak bisa menang. Jadi ini betulnya sesuatu tahapan yang luar biasa loh. Kalau kita bisa diam, sadar diri kita lemah. Hari ini coba diam, tenang dulu. Engkau mungkin punya masalah. Dari awal saya buka dengan kata begini, saya nggak tahu kondisimu. Engkau dalam pergumulan yang berat, engkau punya kerinduan yang besar. Pemahaman kita mesti sama pagi ini, bahwa kita butuh penyertaan Tuhan. Penting penyertaan Tuhan untuk kita. Sampai Tuhan berkata, kalau ingin mengalami penyertaan Tuhan yang penting itu, diam, kenali kita terbatas. Sampai kita rindu belajar, sampai Tuhan berkata, bahwa akulah Allah. Aku Allah yang unggul. Yang kedua arti kata Elohim, saya terangkan ya, tanggung ya. Elohim yang kedua artinya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang benar. Luas kata Elohim. Memang dia Tuhan yang besar karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang lebih besar dari Allah kita, Elohim kita. Anda boleh saja pakai kata Allah, tapi Anda jangan alergi orang berkata Elohim. Tapi jangan menghakimi, tidak boleh kata Allah. Allah itu dewanya ini segala macam. Dari dulu kita pakai kata Allah, tidak masalah itu. Tuhan tolong kita. Jadi yang pakai kata Elohim jangan merasa diri benar juga. Dua-duanya boleh dipakai. Tidak usah berdebat. Nanti kamu pakai kata Allah kamu masuk neraka. Dari mana dasarnya bisa berkata seperti itu? Tidak usah ribut soal itu. Mau Allah sama Allah artinya Elohim. Dia Allah yang besar, yang perkasa dan yang benar. Sampai ada satu ayat. Air laut saja cuma dilekuk tangannya. Bumi yang besar alam semesta cuma tumbuhan kakinya kata Yesus. Itu pun cuma satu kaki.
Betapa besarnya Tuhan, kita gak bisa ditampung di alam semesta. Tuhan berkata ini, diam ya, ketahuilah. Akulah Allah, Allah yang Elohim, Allah yang sangat besar. Nanti ujungnya Allah yang sangat besar, yang perkasa inilah yang menyertai kita. Lalu sampai muncul kata ini, coba next berikutnya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Timbul kata ini. Kalau sudah Allah yang maha besar, Allah yang unggul, yang tak pernah kalah, selalu menang menyertai kita. Sampai muncul kata ini, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sampai bangsa-bangsa di bumi meninggikan dia, sampai semua alam semesta di bumi meninggikan dia. Apalagi kita umatnya yang mengalami penyertaannya, kita pasti tinggikan Tuhan. Bumi saja, bangsa-bangsa, negara-negara tinggikan Tuhan pada waktunya. Kenapa meninggikan Tuhan? Kita melihat kuasanya besar, nyata atas kita. Makanya tahapan itu perlu dilewati. Diam, sadar kekurangan kita, sampai kita rindu belajar, sampai Tuhan menyatakan diri, akulah Elohim, Allah yang besar. Sampai ketika kita mengalami kuasanya, sadar gak sadar, bisa gak bisa, mulut kita mulai meninggikan dia. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih buat keajaibanmu, terima kasih buat pertolonganmu. Saya coba terangkan di ayat 12-nya sama saudara. Saya cuma bicara beberapa ayat ini saja, 2 ayat ini saja ya. Ya, mari kita lihat. Lalu muncul ayat 12. Dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Ya, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Perhatikan kata ini, Tuhan semesta alam. Kalau kita sudah bisa diam dan kita belajar penasaran, pengen tahu siapa sih Allah kita, Elohim kita. Tuhan berkata, ya aku adalah Allahmu, aku Elohimmu. Nanti mulai kita meninggikan dia. Muncul kata ini lagi, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kalau kita bisa melewati tahapan-tahapan tadi, ujungnya ini yang kita alami. Ini kan yang kita rindukan. Tuhan itu, Tuhan semesta alam, tidak dipisah, menyertai kita. Anda masih ingat satu pelajaran, judulnya apa saya lupa ya. Saya pernah terangkan kata Tuhan sama saudara. Saya nggak sempat tulis pagi ini. Kata Tuhan, jadi kalau ada kata Tuhan, huruf besar semua, itu kalau dalam bahasa Ibrani itu YHWH. Orang Israel, karena mereka punya keyakinan menganggap Tuhan itu luhur, tinggi, agung, mulia. Berada di tempat yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat suci. Tak terhampiri. Sampai mereka menganggap Tuhan itu tidak layak mereka memanggil namanya. Makanya pakai huruf mati konsonan semuanya. YHWH. Iya kan? Israel begitu. Itu kalau orang Inggris, bahasa Inggris mengatakan Jehovah. Kalau kita bahasa Indonesia mengatakan Yahweh. Jehovah, Yahweh gak usah ribut, sama saja. Jadi gak usah dipersalahkan orang menyebut nama Tuhan. Tuhan itu ya YHWH, Tuhan itu ya Jehovah, Tuhan itu Yahweh. Beberapa lama yang lalu, bahkan sampai hari ini, ada pro kontra, serang menyerang. Lah orang Kristen sendiri serang menyerang. Kamu udah masuk sorga, keluarga, seisi rumah. Orang tua sama anak bisa bertengkar. Katanya kamu masuk neraka. Gara-gara apa? Memanggil nama Tuhan gitu. Pakai kata Tuhan, Yesus. Harusnya berkata apa? Ya pakainya Jehovah atau Yahweh. Padahal itu kan istilahnya sama. Dalam bahasa kita, bahasa ibu kita, itu namanya Tuhan, disebut Tuhan gitu. Tuhan itu ya Yahweh, ya Jehovah sama gitu. Nah, apa sih arti kata YHWH? Arti kata Tuhan. Tuhan atau Yahweh atau Jehovah, YHWH, itu artinya adalah the existing one atau the eternal one. Allah yang kekal atau Tuhan yang eksis, the existing one. Tuhan yang eksis, Tuhan yang selalu ada beserta kita. Anda bertanya, di mana dia ada? Kapan dia ada? Dia ada di mana saja kita berada. Dia omnipresent. Di mana dia? Kapan saja dia ada? Dia ada di masa lalu kita. Dia ada di masa sekarang kita. Kapan dia ada? Dia ada di masa depan kita. Di tahun-tahun ke depan 2024, 2025 dan seterusnya. Tahun-tahun di masa depan kita. Kita nggak tahu kayak apa. Dia sudah ada di depan kita. Tidak ada waktu yang tidak ada Tuhan. Makanya sebutan Tuhan Yahweh.
YHWH itu adalah exist, the existing one. Dia Tuhan Allah yang selalu ada. Ada kapan saja gitu. Kemarin dia ada, sekarang dia ada. Jadi kalau sekarang Anda berkata, saya sedang dalam kesulitan berat Pak Pendeta. Dia ada dalam kesulitanmu, dia tahu kesulitanmu, dia tahu namamu, dia tahu air matamu. Sebab dia the existing one, dia selalu ada. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya dia ada. Untuk apa dia ada? Untuk berbelas kasihan kepada kita. Untuk apa dia ada? Untuk menolong kita. Untuk apa dia ada? Menyelesaikan, membereskan masalah kita yang belum beres, belum selesai. Untuk itulah dia ada, menyertai kita. Untuk menolong kita. Untuk memberikan belas kasihan kepada kita. Kalau Anda baca dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes 4 Injil, kita lihat sifatnya Allah seperti itu. Seperti Yesus. Kapan Yesus melepaskan mujizatnya? Kapan dia merilis mujizat atas umatnya? Ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya percaya saat saya mulai melepaskan ini pengajaran firman Allah, belas kasihan Tuhan turun atas saudara. Karena mujizat, ada banyak orang berkata, aduh pendeta, mujizat itu langka buat saya. Ada apa dengan saudara? Buat orang yang percaya pada Tuhan, buat orang yang sadar dirinya terbatas, Tuhanku tak terbatas. Buat orang yang suka berdiam diri di hadapan Tuhan dan ingin penasaran, kenal siapa Tuhan kita, rindu pengen dekat. Saya percaya yang namanya mujizat itu normal buat kita. Sudah bisa berkata amin? Coba chatting mulai sekarang, katakan, mujizat Tuhan yang ajaib itu normal buat saya. Mujizat Tuhan itu biasa buat kita orang percaya. Anda tulis sekarang dengan iman. Engkau yang butuh belas kasihan mujizat Tuhan, katakan dengan iman. Mujizat itu hal yang normal, biasa gitu loh buat kita. Bukan langka, no. Ada apa? Ada berkata, hai orang Kristen, hai orang-orang yang ikut Yesus, ada kok bisa-bisanya berkata, mujizat itu langka. Enggak, mujizat enggak langka. Setiap kali hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, dia rilis, dia lepaskan mujizatnya. 5.000 orang, mereka makan kenyang, sisa lebih 12 keranjang. Padang gurun Israel di sana, gunung batu keluar air, sorga menurunkan mana roti malaikat. Itu tergerak oleh belas kasihan. Memangnya siapa mereka? Berontak berkali-kali, belas kasihan Tuhan hari itu. Jadi sebetulnya mujizat Tuhan itu hal yang biasa buat kita. Ada lagu yang berkata, ada mujizat dalam hidupku. Bahkan mengatakan, ada lagu mujizat terjadi setiap hari. Ya oke. Karena mujizat itu normal kok buat kita. Tiap hari memang kita hidup dalam mujizat. Kita sehat saja pagi ini mujizat. Iya kan? Orang lain pekerjaannya hancur, ambruk. Anda masih sehat pekerjaan. Itu mujizat loh. Kita bisa melewati, kami sampai hari ini ya. Karena kemarin kami ada acara MD Jawa Timur Bali sama Jawa Tengah Jogja. Kami berkumpul di Solo berapa hari yang lalu, 3 hari. Selalu para senior kami berkata apa? Senior berarti seperti Om Mulyadi berkata, kita bisa melewati pandemi itu mujizat Tuhan. Karena memang begitu hebat kan. Banyak kita kehilangan orang kita cinta, kita sehat hari ini. Mujizat. Mujizat setiap hari itu normal buat kita. Kenapa? Belas kasihan Tuhan. Karena gini loh, YHWH atau Jehovah Yahweh itu artinya gini. Dia itu selalu ada. Untuk apa dia ada? Memberikan belas kasihan. Menolong masalah kita yang belum beres, dia mau bereskan. Dia ada kemarin, dia ada sekarang. Dia ada di masa depan kita. Untuk apa? Menyertai kita. Makanya gak heran bangsa Israel meskipun di padang gurun yang kering, disertai Tuhan langsung dengan tiang awan, tiang api. Hasilnya apa? Selalu ada pertolongan. Selalu. Itu buat mereka tenang. Penyertaan Tuhan buat hati kita tenang. Saya berdoa pagi ini, penyertaan Tuhan nyata atas setiap kita. Sadar diri kita lemah, Tuhan tak terbatas. Kalau kita sadar diri kita gak ada apa-apanya, itu membuat kita lebih gampang fokus sama Tuhan. Lebih gampang berharap, Tuhan tolong saya. Coba kalau merasa diri kita pinter, diri kita hebat, kita kaya, uang kita banyak. Harapan kita pada uang, susah berharap sama Tuhan. Saya serukan kembali sama saudara, mungkin kau kaya, silakan, itu berkat Tuhan. Tapi tetap
andalkan, harap sama Tuhan. Kenapa? Kita terbatas, kuasa Dia tak terbatas. Dia Elohim tak terbatas. Pencipta alam semesta, besar kuasanya, sanggup menolong kita. Tenang, jangan takut, jangan panik. Dia sanggup menolong saudara. Kunci tahapannya apa? Tenang dan rindu terus belajar tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita yang besar. Sampai ada mengalami realita penyertaan yang sempurna.